Masyarakat di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, menggelar ritual ngasuh gunung. Ritual ini sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun yang diperoleh dari nenek moyang mendiami kaki Gunung Rinjani. Dalam ritual ini, dimulai dari rumah adat dengan membaca doa-doa, dilanjutkan dengan besembek. Kemudian masyarakat yang telah disembek melanjutkan perjalanan ke Gunung Rinjani. Seperti apa prosesi ngasuh gunung tersebut? Simak selanjutnya hanya di Tribun Lombok. Yang ada di Dusun Sajang selaku pemangku gunung yang dipesila bahasa adatnya atau bahasa halus atau bahasa halus secara adat. Nah, yang diundang selaku penyelesaian terkait dengan ritual pengasuh gunung. Nah, yang kembali sedikit, kenapa dilakukan secara adat? Karena adat dan agama ini dua unsur yang salah satu pun tidak bisa dihilangkan begitu saja. Orang tua kita dulu, yang baca sedikit, orang tua kita dulu itu mengenal Islam itu melalui adat. Nah, jadi sehingga dari adat itulah orang tua kita dulu itu mengenal yang namanya agama Islam. Jadi orang tua dulu itu mengklaim bahwa adat itulah yang dulu baru itu Islam. Nah, dari sejak itulah bahwa orang Sasak mengatakan adat Tengaka Islam itu terakhir. Karena dari situlah dia untuk mempertahankan agama Islam. Nah, terkait dengan acara ritual ngasuh gunung, artinya itulah bentuk spiritual kita meminta kepada Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keselamatan secara umumnya dan secara khususnya orang-orang yang mau berkunjung ke gunung. Dengan apa? Dengan tata cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan mencintai yang namanya alam. Karena di gunung itu yang namanya makhluk tak kasat mata itu wajib ada. Itu wajib ada. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadanya. Itulah dalam bahasa kalau bahasa orang tua kita dulu bahasa Sasak. Nah, itu terkait dengan mengasuh gunung. Nah, ngasuh gunung ini dilakukan oleh hanya ada yang di sini namanya mangku gunung. Nah, diikuti dengan sebagai penyelesaiannya itu adalah kiai adatnya. Nah, dalam susunannya acaranya ini seperti yang tadi. Nah, disinilah namanya Burqa Kagungan. Nah, setelah selesainya di Burqa Kagungan, bahwa setelah itu ada beberapa tokoh-tokoh yang ada di Dusun Sajang ini untuk melanjutkan ritualnya yang ada di gunung. Termasuk ada juga kiainya di sini. Nah, disitulah nanti dia ada acaranya ngandang juga, bahasa Sasaknya ngandang, bahkan sampai besok baru dia kembali. Ada mangku gunungnya, ada kiainya, dan ada tokoh-tokoh yang lain untuk mengisi acara ngasuh gunung ini. Karena acara ini tidak selesai yang di sini. Nah, pusat yang tadi itu di sini. Acara ngandangnya itu selesainya juga nanti di gunung. Nah, pesan yang selaku peranata adat mewakili termasuk baik dari Sajang maupun di Buluketung itu karena adatnya satu. Jadi mari kita jaga adat istiadat kita yang ada atau yang peninggalan orang tua kita dulu itu kita lestarikan. Artinya jangan dihilangkan begitu saja. Karena ini murni betul-betul orang tua kita dulu meninggalkan kita dengan cara yang baik. Adat itu namanya akhlak, tata cara yang baik. Baik ketika kita mau pergi ke gunung, makanya orang tua kita dulu itu kalau dia naik ke gunung itu sangat luar biasa. Dia menghormati, dia cinta kepada alam. Bahkan yang namanya Gunung Rinjani itu sudah bahkan di Pulau Lombok ini Bapak Maulana Syekh sudah berbahasa bahwa di Gunung Rinjani ini tempatnya para wali. Bukan hanya orang-orang biasa yang non spiritual pun sudah tahu bahwa Gunung Rinjani itu adalah tempatnya suci.
Kalau orang tua kita dulu bagaimana prosesnya untuk naik ke Rinjani sebelumnya? Nah, sebelum orang dulu naik ke Rinjani itu ada beberapa yang dia temui. Pertama, ada namanya mau ke gunung. Ada adat-adat setempat. Dia datang dengan pakaian yang rapi, bahasa sininya menggila. Dia minta petunjuk, dia minta saran bahwa saya akan naik ke Gunung Rinjani dengan niat, dengan akhlak, dengan adat yang baik. Sehingga pergi ke gunung maupun sampai kembalinya itu sampai selamat dia. Itulah bentuk sederhananya orang-orang tua kita dulu itu. Makanya jangan sampai hal-hal yang sekecil baik itu jangan sampai kita hilangkan begitu saja. Dengan salah satunya bentuk adat dan rendah hatinya orang-orang dulu tuh, orang tua kita dulu tuh dengan meminta dengan sembe. Sembe itu enggak ada istilahnya bahasa yang jelek-jelek, enggak ada. Bahkan dalam bahasa sembe yang pertama diucapkan seolah tokoh itu baik dia mau ke gunung sampai itu wajib di situ ada namanya kalimat syahadat, tauhid dan penyaksian itu. Prosesnya Bang, untuk proses adat ini dari apa sampai apa nih? Bisa jelasin sedikit? Ya prosesnya seperti tadi. Pertama ya disiapkanlah untuk kandangnya yang di sini yang seperti saya katakan tadi. Nah setelah di sini ada juga rentetan yang ada di gunungnya. Itu secara jalannya untuk acara ritual ini. Secara dalamnya ya karena yang namanya adat itu ada beberapa yang tidak boleh kita ekspos di begitu. Itu sih secara garis besarnya. Hal ini 17 yang besoknya 50 orang. Apa-apa yang akan dibawa ke sana ke gunung? Nah, yang dibawa sama. Ada andang-andangnya begitu. Yang sama kayak di sini yang tadi itu ada ya. Apa saja jenis sajiannya? Kalau jenis sajen itu, kalau bahasa sajen itu kan ya agak ya artinya pesangon andang-andang. Kalau sajen itu kan agak beda. Berarti kayak tadi pisang itu Pak ya? Ya, itu kan disajikan kepada pengandangnya. Itulah bentuk kalau bahasa sini berkat nyata begitu. Oh ya. Berarti itu sebagai bekal mereka di sana Pak aslinya. Itu yang dimakan. Zikir dan doa juga di atas. Ya, kalau di sana nantinya mungkin beda dia kayak di sini. Karena kalau doa-doa kalau yang tadi itu seperti Allahumma iciptri teman kapri sekitar gunung rusak desa rokola teman tunjatun sakit dosaran man surga leman mampan aku nganggur Tuhan Nabi Muhammad ya Rasulullah. Itu termasuk salah satu doanya para kiai dulu ya diturun-turunkan doa itu termasuk tolak bala. Berarti aslinya ini termasuk tolak bala ya? Iya. Sebenarnya banyak sih tuh cuma banyak doa-doanya itu saking anunya, tapi kita kan yang namanya acara begini kita batasi gitu. Ini Bang, apa karena ada kejadian aturan di adat maupun bahasa sasanya, katakanlah kami bahasanya di Bulu Petung buku istilahnya kan buku adat itu sebenarnya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau orang tua kita dulu Tidak harus. Artinya karena wajib dilakukan ritual yang kayak gini tuh. Makanya kalau yang dulu itu tidak ada kejadian, tapi dengan itulah orang tua kita dulu tuh acara yang wajib dilaksanakan. Baik ya. Setiap jatuhnya acara itu karena misalnya ritual asuh gunung itu kan tertentu dia. Terkadang 1 kali 8 tahun atau terkadang 2 kali atau 3 kali setahun atau 3 tahun dan sekali. Itu rutin bekas di Nah kalau di asuh gunung ini jujur karena yang juga di Lupetong karena yang punya ritual itu di Dusun Sajang sebenarnya sama sih sebenarnya. Cuman tiang baru sekali ini kalau sering kalau orang tua kita dulu 1 kali setahun, 3 kali setahun. itu tergantung artinya dari kesepakatan para tokoh juga. Artinya kan ngasuh gunung ini poinnya adalah tolak bala. Tolak bala. Kita meminta kepada Sang Pencipta kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama yang ada di gunung. Kalau sembe itu kan kalau secara garis besarnya maupun secara umumnya
Sembe itu bentuk pengesahan dari salah satu tokoh yang ada di sini bahwa itu adalah bukti bahwa benar si A ini bahwa pernah dia ke salah satu tokoh yang ada di dusun, misalnya di dusun Sajang, untuk meminta izin akan naik ke gunung. Ya, itu aristu, begitulah bentuk secara ini nyatanya gitu, bahwa ada buktinya bahwa si A ini pernah ke salah satu tokoh yang ada di dusun Sajang atau Mangku Gunung yang ada di setempat. Satu lagi, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.